Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jepang ingin mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Sebelum mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Prayoga selaku moderator. Dan di samping saya adalah Nama saya Tio Satria Samudro sebagai pembaca penjajahan Jepang di Indonesia. Saya Jonathan Andreas Purba sebagai pemateri pertama tentang penelitian sejarah. Saya Nurdian Jani sebagai pemateri kedua tentang sumber sejarah. Saya Denisa Najifah sebagai pemateri ketiga yaitu langkah penelitian sejarah. Saya Maria sebagai pemateri 4 yaitu ilmu bantu sejarah. Saya Bilkisita Dewi sebagai pembaca terakhir yaitu penulisan historiografi. Saya Salsabila Nur sebagai pembaca peraturan kelompok Jepang. Oke, sebelum lanjut ke pembaca aturan yang telah disediakan oleh kelompok kami akan menjelaskan tentang penjajahan Jepang. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Ketika datang, Jepang langsung menduduki kota tersebut. Kemudian dengan cepat, Jepang memperluas kekuasaannya ke kota-kota sekitar seperti Balikpapan pada 24 Januari 1942, Pontianak pada 29 Januari 1942, Samarinda pada 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Sembari menguasai Kalimantan, pasukan Jepang juga berekspansi ke wilayah lain seperti Ambon yang berhasil dikuasai pada 4 Februari 1942 dan Palembang pada 16 Februari 1942. Setelah berhasil menguasai luar Jawa, Jepang akhirnya tiba di Pulau Jawa. Pasukan Jepang langsung mendarat di 3 titik yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan, Jawa Barat, dan Kragen, Jawa Tengah pada 28 Februari 1942. Serbuan tentara Jepang yang begitu cepat dan kekuatan yang besar membuat Belanda yang kala itu masih menduduki Indonesia tidak dapat bertahan. Akhirnya Gubernur Jenderal AWL Tejarda van Starkenborgh Stadthover dan beberapa petinggi militer Belanda pun memutuskan untuk bertemu dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Pada pertemuan itu, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Belanda juga langsung menyerahkan Indonesia ke kekuasaan Jepang. Setelah pertemuan itu, penjajahan Jepang di Indonesia pun resmi dimulai. Sebelum lanjut ke materi, kelompok kami akan membacakan peraturan-peraturan yang telah disediakan oleh kelompok kami yang akan dibacakan oleh Salsabila Nur. Aturan-aturan 1. Jangan berbicara atau mengobrol di saat ada kelompok yang sedang berpresentasi. 2. Dilarang membuka HP di saat jam pelajaran, kecuali ada instruksi dari guru. 3. Dilarang membuang sampah sembarangan di dalam kelas. 4. Dilarang makan dan minum saat jam pelajaran. 5. Dilarang berdiri dari bangku atau berjalan-jalan ketika jam pelajaran dimulai. Oke, kita mulai materi pertama yang akan disampaikan oleh Jojo. Penelitian sejarah adalah penelitian yang dilakukan para sejarawan untuk mengungkap kehidupan manusia di masa lalu. Penelitian sejarah dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode sejarah. Penelitian sejarah memerlukan historiografi. Secara garis besar, historiografi diartikan sebagai hasil atau karya penulisan sejarah. Menurut Dalima dalam buku berjudul Metode Penelitian Sejarah 2012, ia berpendapat bahwa historiografi merupakan sarana mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji, verifikasi, dan interpretasi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa peristiwa sejarah memerlukan penelitian sebelum disajikan dalam bentuk historiografi. Ada beberapa langkah awal sebelum melakukan penelitian sejarah. Ada beberapa hal yang harus dipahami, diantaranya jenis penelitian berdasarkan tempat penelitiannya, yaitu penelitian lapangan field research dan penelitian kepustakaan library research. Oke, selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Anggun. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak terwujud serta berguna bagi penelitian sejarah sejak zaman purba sampai sekarang. Fakta adalah hasil dari seleksi data yang terpilih. Fakta sejarah ada yang berbentuk benda konkret, misalnya candi patung, perkakas yang sering disebut artefak. Bukti peninggalan sejarah merupakan sumber penulisan sejarah, contohnya fakta. Fakta sosial adalah sejarah yang berdimensi sosial, yakini kondisi yang mampu menggambarkan tentang keadaan sosial, suasana zaman, dan sistem kemasyarakatan. Misalnya interaksi hubungan antar manusia, contohnya pakaian adat atau pakaian kebesaran raja. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga yang disampaikan oleh Adenisa. Penelitian sejarah adalah tindakan yang dilakukan oleh sejarawan dalam merumuskan peristiwa sejarah melalui teknik pengumpulan data dan kritik sumber secara sistematis.
Ada 5 tahap langkah penelitian sejarah. Yang pertama, pemilihan topik. Pemilihan topik peristiwa sejarah yang akan diteliti hendaknya memiliki kriteria seperti layak menjadi bahan penelitian, bukan merupakan duplikasi atau pengulangan yang sudah ada. Yang kedua, heuristik, yaitu tahapan ini menjadi penting karena menjadi dasar peristiwa yang akan disusun sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Para sejarawan mengumpulkan sumber dengan tingkatan yang paling tinggi hingga paling rendah. Yang ketiga, verifikasi. Ada 2 jenis verifikasi, yaitu verifikasi eksternal, yaitu pengujian keaslian melalui bahan yang digunakan. Yang kedua, verifikasi internal, yaitu dilakukan untuk menguji isi dari sumber sejarah. Yang keempat, interpretasi atau penafsiran, yang dilakukan harus dilandasi sifat objektif dan harus bersifat rasional. Dan terakhir, historiografi. Tahapan terakhir yaitu pencatatan terhadap hasil penelitian yang telah melalui langkah-langkah metodologi sejarah. Peneliti harus memahami peristiwa sejarah yang ditulis dan hasil pemikirannya. Selanjutnya kita sudah masuk ke materi yang keempat yang akan dibacakan oleh Maria. Pendekatan penelitian dan ilmu bantu sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang masa lalu. Dengan belajar sejarah, kalian akan mengetahui tentang berbagai peristiwa yang pernah terjadi. Biasanya peristiwa sejarah tersebut dapat dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh prasejarawan guna mendapatkan hasil yang akurat dan terpercaya. Penelitian sejarah menggunakan pendekatan sinkronis dan diakronis. Selain menggunakan kedua pendekatan tersebut, penelitian sejarah juga menggunakan beberapa ilmu lain sebagai ilmu bantu. Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut dan beberapa ilmu bantu, hasil penelitian sejarah diharapkan sesuai dengan ekspektasi para pembacanya, atau setidaknya mendekati kenyataan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Beberapa ilmu bantu sejarah yang dapat menunjang dalam penelitian sejarah adalah filologi. Filologi adalah ilmu bantu sejarah yang khusus mempelajari berbagai naskah kuno. Kajian ini meliputi kritik sastra. Paleografi. Paleografi merupakan ilmu bantu yang digunakan untuk mengkaji manuskrip atau tulisan-tulisan kuno sebagai suatu sumber sejarah primer. Inografi adalah ilmu bantu sejarah yang berfungsi untuk mempelajari bentuk, fungsi, dan pembuatan patung kuno dari zaman prasejarah. Ilmu ikonografi bisa dikatakan ilmu khusus untuk mempelajari patung. Selanjutnya kita sudah masuk ke materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bilkis. Pengertian historiografi menurut Sumartono dalam buku Metodologi Penelitian Sejarah 2021. Historiografi adalah istilah untuk menyebutkan langkah terakhir dalam metode penelitian. Historiografi terbentuk dari kata Yunani, yaitu historia dan grafien. Grafien artinya gambaran atau tulisan. Sementara historia berarti sejarah. Pengertian historiografi adalah ilmu yang mempelajari metode penggambaran atau penulisan sejarah seperti asal-usul, riwayat, atau pengetahuan tentang peristiwa di masa lampau. Sebelum melakukan penulisan sejarah atau historiografi, sejarawan harus melakukan riset terlebih dahulu yang bisa diambil dari seperti buku atau artikel. Jenis historiografi ada 4 jenis. Historiografi tradisional, modern, nasional. Berikut penjelasannya. Historiografi tradisional dikutip dari buku Historiografi Islam, Konsepsi dan Asas. Ilmu Islam 2018 Fajruddin Internasional, karya tulis sejarah, yaitu dibuat oleh Bujangga Kerajaan Historiografi Kolonial, merupakan karya sejarah yang ditulis pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia, yakni sejak zaman VOC hingga berakhir masa pemerintahan Hindia Belanda. Penulisan sejarah ini dilakukan oleh sejarawan kolonial. Fokus utama adalah kehidupan warga Belanda atau Eropa di Hindia Belanda. Historiografi nasional adalah penulisan sejarah yang dilakukan oleh sejarawan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Historiografi ini ditunjukkan untuk membangun karakter bangsa agar sesuai visi negara Indonesia. Adapun penulisan sejarah ini menggunakan sudut pandang Indonesia, sementara historiografi modern merupakan penulisan sejarah yang menggunakan metodologi analisis kritis. Ini perbedaannya pada prinsip sejarah sebagai ilmu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Biru laut seperti kolam. Cakep! Ikan paus pandai menyelam. Cakep! Dari lubuk hati yang dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalam!